Oke, jarak ada di sini, medium 10, terus maju 1, 2, 3, oke, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oke, update. Di sini kita perlu teman oke. Nanti 100 segini 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 3, 4, 5, oke. Kita ada di on, oke, nyala, di off, nyala, slider di 900, oke, 1000, oke, sebar lagi ke. Oke, di sini kita akan membuat control system dan monitoring system menggunakan Losan dan ESP32, ESP32. Nah, di sini ada dua input dan output yang kita gunakan. Yang pertama untuk inputnya ada sensor jarak, yaitu HCSR04. Kemudian ada pembacaan ADC atau potentiometer presentasi dari 0 sampai 100% pemutaran knobnya. Kemudian untuk outputnya ada LED untuk output digital, terus ada juga output buzzer sebagai output analog. Ini skematiknya. Bisa langsung dirangkai aja dengan menggunakan skematik yang udah kita berikan. Ini ada di deskripsi di bawah. Kalau udah, teman-teman bisa langsung buka website di link ini, losan.com. Kalau sudah masuk ke sini, kita langsung masuk ke sign in. Kita buat akun. Nanti tinggal dibikin aja akunnya. Bisa bikin biasa kayak mengisi data biasa, atau bisa langsung login dengan akun GitHub. Nah, kemudian kurang lebih nanti tampilan awalnya akan seperti ini kalau misalkan sudah buat akun. Dari sini kita langsung masuk ke menu devices. Kita buat device baru, ke sini add device. Nah, di sini pilih yang standalone. Nah, kemudian di sini kita kasih nama, mungkin contohnya sistem monitoring dan kontrol gitu aja deh, ESP32 gitu. Nah, ini deskripsi bebas, bisa diisi atau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian di sini tadi udah dipilih standalone, parent system nggak perlu, ini langsung kita create device aja. Nah, kemudian di sini ada pembuatan atribut. Atribut itu apa? Atribut itu nanti akan kita bikin suatu variabel yang nanti akan dibaca sama si ESP-nya. Yang mana di sini kita deklarasiin yang atribut pertama itu distance, karena kita akan mengukur jarak dengan tipe data number, dan satu lagi itu potentiometer gitu. Nah, kalau udah, ini dua-duanya tipe datanya number. Sebenarnya banyak tipe datanya bisa dipilih. Ada string, number, GPS, boolean, sama block. Tapi yang bakal kita pakai sekarang ada number. Udah, langsung tinggal di update atribut. Nah, sudah dibuat distance dan potentiometernya. Sekarang kita bisa langsung masuk ke access key. Di access key ini akan kita buat untuk nanti dicocokkan dengan codingannya. Nah, ini kalau misalkan pertama kali langsung kosong, tidak ada apa-apanya, kita buat ke sini add access key. Nah, kemudian di sini kita buat ke allow only following devices to connect. Kemudian di sini select device-nya, pilih yang tadi udah dipilih sama teman-teman gitu. Create access key. Nah, di sini nanti akan muncul data-data yang memang harus dicocokkan dengan codingannya. Sini bisa langsung di-copy dari sini, atau bisa langsung di-download di tombol yang ini. Nah, ini langsung akan ter-download di sini. Nah, dicatat jangan lupa, karena ini cuma sekali sama Losan ditampilkannya. Jadi nggak akan kelihatan lagi, nggak akan bisa dibuka lagi. Jadi jangan sampai hilang si data-data ini. Tuh, di close. Oke. Dari situ bisa langsung lompat ke dashboard. Kita buat interface-nya sebagai nanti yang dikontrol sama buat monitoringnya. Nah, di sini kalau misalkan mulai sama masih kosong, kita buka di add dashboard. Nah, di sini langsung dikasih nama aja, mungkin dashboard, bebas kasih namanya sebetulnya, dashboard, monitoring, dan kontrol gitu misalkan. Ini deskripsi juga bebas, mau diisi nggak, kita langsung aja. Nah, ini masih kosong si dashboardnya, kita langsung buat satu buah blok, disebutnya per blok. Nah, di sini yang bakal kita tampilin dari inputnya dulu, itu di monitoring. Monitoring diambil dari buat nilainya, yang bisa kita ambil itu dari gauge.
Gauge itu untuk menampilkan si nilai. Nah ini misalkan kita kasih buat yang jarak dulu, jarak HCSR. Deskripsi sama, boleh diisi boleh enggak. Ini diikutin aja. Tapi yang perlu diperhatiin itu yang di sini, device. Device ini disamain sama yang teman-teman tadi bikin, sistem monitoring dan kontrol ESP yang tadi kita bikin. Nah, kemudian di bagian atribut kita pilih yang distance. Tuh, karena yang akan kita ukur adalah yang jarak. Nah, kemudian di sini ada gauge type, kita pakainya number aja. Sebenarnya bisa diganti-ganti. Ada dial, baterai, termometer, tank sama needle. Nah, tapi untuk yang jarak ini kita pakai yang number aja. Kita cuman munculin jarak aja gitu. Kemudian sini ikutin aja. Oke, langsung di add block. Oke, udah ditambah ya ke ininya, ke dashboardnya. Ini bisa di resize, bisa diatur aja. Bisa dipindah juga pakai yang titik 3 ini di sini. Tuh. Nah, ini kemudian kita bikin lagi untuk yang ini, yang time series graph. Dipilih untuk buat grafik, kita buat grafik jarak. Nah, di sini sama deskripsi boleh diisi boleh enggak. Ini ikutin aja. Kemudian yang perlu diperhatiin, nah ini duration ini kita defaultnya ada di 60 menit, yaitu sejam, agak lama pembacaannya. Jadi dia setiap 1 jam akan langsung update datanya. Nah di sini kita pilih yang biar perubahannya kelihatan, kita pilih yang paling cepat, yaitu ada di 5 menit sama 1 second. Gitu. Nah, kemudian bisa langsung select device. Di sini sama tadi pakai yang udah teman-teman buat. Kemudian atributnya pakai yang distance, yang jarak, jangan lupa. Gitu. Nah di sini bisa dikasih label jarak mungkin. Warnanya bisa diganti-ganti juga nanti si grafiknya. Di sini kita pakai yang default aja, pakai merah. Kemudian sudah add block kalau udah. Gitu. Nah, ini memang belum tampil karena belum kita koneksikan dengan ESP-nya. Kita susun dulu aja. Udah, berarti jarak monitoringnya sudah, grafiknya juga sudah, tinggal kita tambah yang untuk monitoring knob, putaran knob gitu. Sama kayak tadi caranya, kita pilih yang gauge dulu. Kita namain potentiometer, bebas sebetulnya namanya apa. Sama di sini juga description boleh diisi boleh enggak. Ini ikutin aja. Device-nya bikin samakan sama yang tadi dibikin sama teman-teman. Atributnya baru pilih yang potentiometer. Tuh. Nah, buat yang potentiometer ini nanti kita coba variasiin, untuk gauge type-nya kita ganti jadi needle gitu. Jadi kayak ada jarumnya untuk penunjuk, dan kita buat maksimal di antara range itu 0 sampai 100 gitu. Jadi 0 sampai 100% gitu. Nah, untuk labelnya mungkin kita isi pakai knob persen kali gitu. Udah, nah ini juga bisa di custom sebetulnya, bagian dari bagian dari gauge-nya. Nanti akan kelihatan kalau misalkan udah dikoneksikan. Tuh, langsung kita outblock aja. Nah, ini kita taruh sini mungkin biar sama yang lain. Terus kemudian lanjut ke grafiknya, sama kayak tadi juga ke yang time series graph. Sini diisi sama grafik potentiometer. Grafik potentiometer. Nah, kemudian ininya jangan lupa diganti jadi 5 menit dan 1 second biar pembacaannya cepat. Di sini device-nya sama. Nah, atributnya di sini yang dipakai yang potentiometer. Seriesnya diisi sama knob persen mungkin, boleh. Atau potentiometer juga nggak apa, bebas. Warnanya mungkin biar kita bedain pakai warna ungu. Bebas kalau buat warna. Itu selesai, add block. Terapin dikit. Nah, ini untuk monitoringnya udah selesai. Tinggal sekarang kita tambahin, yang ini belum ditambahin di ininya sentimeter ya. Nah, teman-teman kalau misalkan udah terlanjur bikin dan mau diedit bisa lewat sini yang di pojok-pojoknya ada lambang gear. Ini untuk pengaturannya, bisa langsung ke edit settings. Nah, di sini labelnya kita namain karena ini jarak dan 1 cm berarti cm. Gitu. Ya, save block. Nah, ini untuk monitoringnya udah selesai. Sekarang tinggal kontrol inputnya. Kita buat kontrol input, kita jadiin satu blok di input control yang ada di sini. Nah, di input control ini kita bikin dulu buat kontrol LED untuk menyalamatkan yang input outputnya digital. Namanya kita bikin, buat blok header text ini untuk judul yang ada di dalam satu blok. Tuh, kita namain aja input
control. Itu. Nah, di sini baru ditambah kontrolnya, tipe-tipe kontrolnya. Karena yang kita mau tambahin di sini adalah input untuk LED nyala mati, berarti kita pakainya yang button trigger. Nah, button trigger ini kita bikin dua, yang on sama off. Yang on, ini labelnya bisa diganti jadi on. Yang ini kita bikin yang on dulu, warnanya pun bisa diganti, tapi kita tetap hijau aja karena on, nyala. Nah, di sini device-nya disamain juga sama yang tadi. Command name-nya di sini diganti dengan LED gitu. Nah, yang mana nanti ini akan disamain juga sama di codingan gitu. Labelnya udah dikasih on, nah ditambahin deh LED on, mungkin biar agak beda. LED on. Nah, di sini device-nya pakai yang udah dibikin. Command name-nya pastiin sama yang nanti ada di codingan. Yang mana di codingan itu namanya LED. Itu kapital semua. Nah, untuk di playload-nya bisa dikasih codingan, sedikit codingan itu kayak gini, buka kurung kurawal, terus ada state titik 2 value. Nah, gitu. Ini untuk yang on gitu. Terus kita bikin lagi satu lagi yang untuk yang off. Sama button trigger juga. Sini kita rename jadi LED off. LED off, warnanya mungkin kita ganti jadi merah kali buat mati. Sini juga bisa digeser-geser posisinya di sini. Kita pindah ke sini. Device-nya yang udah dibikin sama teman-teman, command name-nya sama LED. Nah, tapi yang beda di sini di playload-nya. Playload-nya kalau yang tadi untuk on itu kan kayak gini, state titik 2 terus value. Nah, untuk yang off kita balik ininya. Jadinya di sini value, yang di dalam sini jadi state gitu. Udah. Nah, ini untuk on off-nya udah. Untuk LED-nya sekarang kita buat yang input analog. Itu pakai slider. Nah, di sini slidernya kita kasih label frekuensi buzzer mungkin. Untuk template ID-nya kita isi dengan frekuensi. Gitu. Nah, untuk minimal maksimumnya di sini kita pakai dari 0 sampai 5000 Hz dan stepnya kita pakai 100. Maksudnya apa? Min ini nilai minimumnya, max itu nilai maksimumnya. Kemudian stepnya itu dia akan ganti angka setiap berapa, kelipatan berapa gitu. Dan yang di sini kita atur di 100. Jadi di sini enggak dari 0 1 2 3 4 5 sampai 5000 tapi 0 100 200 300 400 gitu. Jadi kelipatan 100. Itu. Nah, di sini kita ganti jadi dynamic value. Sini kita bikin device-nya pakai yang ini. Nah, atributnya oke. Kita lupa nambahin satu atribut. Ini kita save dulu aja. Pilih random aja dulu. Kita balik ke sana dulu. Nanti kita butuh satu atribut lagi untuk pembacaan input dari buzzer. Input dari web menuju buzzer, berarti output tone, yaitu berupa frekuensi. Karena yang akan kita ubah di sini itu adalah nilai frekuensinya. Ini kita bisa tambahin lagi nih di sini add. Kita kasih nama frekuensi. Nah, yang ini harus persis ya ininya kata-katanya, karena ini akan tiga data ini akan disamakan dengan yang ada di codingan gitu. Udah, kita balik ke dashboard lagi. Kita balik ke dashboard yang udah kita bikin tadi. Balik ke input control, kita edit lagi. Nah, ini untuk yang frekuensinya baru kita ganti jadi frekuensi. Oke, udah ada di situ ya. Nah, sudah. Oke, ininya udah. Oke, sip. Nah, ininya juga bisa kita ganti warnanya. Mungkin kita pakai warna kuning. Aku kuning. Nah, ini juga bisa diatur si jaraknya. Nah, oke, slidernya udah ada. Nah, di sini kita masih butuh satu buah button lagi, yang mana fungsinya dia untuk mengirimkan nilai yang ada di slider gitu. Jadi kita nggak bisa langsung geser ini, misalkan kita geser dari 0 ke 500 misalkan. Nah, itu nilai 500 itu belum bisa langsung dibaca sama si ESP gitu. Kita perlu satu tombol yang fungsinya ngirim nilai yang ada di slider ke ESP gitu. Makanya kita tambah satu lagi button trigger di sini dan kita rename jadi submit slider
Gitu. Nah, ininya kita panjangin. Terus warnanya kita ganti juga sama kuning biar sama slidernya. Tuh, submit slider. Nah, di sini ini udah benar. Device-nya dipilih sama yang tadi. Comment name-nya kita ganti sama frekuensi. Di playload-nya kita bisa tambahin ini. Buka kurung, kurawal, terus kemudian enter, petik 2, di dalamnya ada value, petik 2, terus frekuensi. Gitu. Nah, ditaruh ini aja udah cukup. Jadi nanti fungsinya adalah dia akan mengupload nilai yang ada di frekuensi ini, which is yang mana dia ada di pembacaan frekuensi template ID ini. Begitu, sudah semua, kita save. Oh sorry, ada yang ketinggalan. Nah ini yang belum bisa diubah karena tadi masih ke lock. Nah ini kita unlock dulu. Oke, save block. Nah sudah, ini mungkin kita geser ke sini biar kelihatan. Saya kecilin dulu. Share sini, oke, sip. Samain bawah sini, sip. Dah, ini kurang lebih nanti si dashboardnya akan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung lompat ke programnya. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke codingan Arduino, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk bagaimana kita memprogram ESP32 kita, teman-teman. Oh ya, by the way, nanti untuk file codingan ini akan saya taruh di links yang ada di deskripsi video saya. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan codingan, teman-teman harus include ataupun harus memiliki library. Nah, teman-teman sekarang bisa kita download dulu library-nya. Teman-teman bisa masuk ke tools, terus kemudian teman-teman pencet manage library. Oke. Misalkan kita di sini kan kita membutuhkan modul WiFi, berarti kita coba cari modul WiFi. Nah, oke, ini ada WiFi 101 by Arduino. Kemudian teman-teman di sini juga ada Losan, modul Losan. Nah, Losan MQTT Arduino by Brandon Kanadai. Nah, itu di sini teman-teman juga bisa download. Kemudian nanti teman-teman langsung aja ke sini include dari library Losannya. Kemudian yang terakhir teman-teman di sini bisa include juga library dari Arduino JSON. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung install aja, nanti langsung di-apply ke codingan teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengecek dari jaringan teman-teman. Jadi di sini kan ada WiFi SSID. Nah, di sini harus disesuaikan dengan penggunaan jaringan yang ada pada device teman-teman. Nah, di sini aku sekarang lagi pakai WiFi atas nama SSID-nya itu automation 22. Kemudian untuk passwordnya di sini teman-teman kontrakan 22. Nah, mungkin seperti itu. Nanti teman-teman bisa disesuaikan aja dengan jaringan juga password jaringan yang teman-teman gunakan gitu. Kemudian selanjutnya kita juga harus memastikan bahwa device ID itu sudah sesuai dengan device yang kita gunakan pada website ataupun aplikasi Losan, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa buka saja langsung. Ini bisa langsung di copy aja, teman-teman. Copy. Oke, Ctrl V. Untuk akses secret, teman-teman bisa sesuaikan juga device ID-nya. Teman-teman juga bisa langsung ganti. Nah, ketika memang sudah diganti, selanjutnya harus ada yang disesuaikan. Atribut yang digunakan teman-teman pada aplikasi ataupun website Losan itu harus disesuaikan dengan codingan yang ada di Arduino. Misalnya tadi kita menggunakan atribut potentiometer dan juga distance. Di sini harus disesuaikan dari alfabet ataupun caps lock ataupun tidaknya atribut teman-teman yang digunakan gitu. Di sini kita tadi menggunakan potentiometer dan juga distance, teman-teman. Nah, selanjutnya juga untuk state pada LED itu harus disesuaikan juga yang sudah tadi teman-teman program. Tadi kita juga akan menggunakan slider, teman-teman, untuk bagaimana kita mengatur frekuensi dari buzzer. Nah, maka dari itu ini pun kita harus add atribut pada codingan Arduino dan juga pada Losan yang disesuaikan, teman-teman. Selanjutnya, ketika memang teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa langsung aja verify buat codingan teman-teman apakah sudah betul atau tidak.
kita tunggu aja sampai proses compiling sketch-nya sudah selesai. Tapi teman-teman juga jangan lupa untuk bisa download library dari port teman-teman yang teman-teman gunakan. Nah, untuk bagaimana downloadnya, teman-teman bisa langsung ke tools aja. Teman-teman bisa ke board. Nah, ketika memang teman-teman belum ada di sini ESP32, teman-teman bisa ke board management. Nah, selanjutnya teman-teman bisa download di sini ESP32. Nah, ini kita menggunakan yang ESP32 by Expressive, teman-teman. Seperti itu. Oke, baik, ketika memang sudah selesai proses compilingnya, teman-teman bisa langsung ke serial monitor aja dengan Ctrl Shift M. Kemudian dilihat bagaimana apakah rangkaian teman-teman sudah terhubung dengan WiFi dan juga aplikasi ataupun website Lawson. Karena tadi udah ada notifikasi ataupun pemberitahuan kalau misalkan memang sudah connect rangkaian ataupun ESP32 dengan WiFi, itu teman-teman sudah dikatakan bisa berhasil. Kemudian ketika sudah connected to Lawson juga, berarti rangkaian teman-teman sudah langsung terhubung ke aplikasi ataupun website Lawson. Namun, apabila di sini belum ada pemberitahuan ataupun indikator pada serial monitor WiFi connected, teman-teman bisa langsung cek aja di bagian sini, teman-teman. Namun kalau misalnya WiFi sudah connected namun Lawson belum connect, teman-teman bisa regenerate code dengan mengganti access key teman-teman yang sudah kita buat di awal. Jadi teman-teman nanti langsung aja bisa mengganti access key dengan membuat baru. Setelah sudah selesai semuanya, teman-teman bisa langsung saja masuk ke device untuk melihat bagaimana apakah rangkaian teman-teman sudah terkonek ataupun belum. Nah, ketika memang sudah terkonek, nanti ada logo ataupun lambang warna hijau seperti ini. Langsung teman-teman masuk ke dashboard aja, dashboard monitoring dan control. Oke, sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana tampilan di dashboard sesuai dengan rancangan yang sudah teman-teman dirancang di awal. Nah, kita jangan lupa untuk bisa mengubah bagaimana durasi data. Ini bisa teman-teman gunakan data 5 menit saja untuk mengambil datanya. Kemudian untuk mengambil data per 1 detik saja teman-teman agar lebih real time. Oke, kita langsung set value aja. Jangan lupa juga teman-teman bisa merubahnya pada edit dashboard setting. Kemudian flash data every paling sedikit aja per 5 detik. Kemudian untuk durasinya per 5 menit saja. Resolusinya kita ambil yang per 1 detik aja. Oke, langsung save to the dashboard. Selanjutnya bisa langsung dilihat saja teman-teman pada dashboard. Oke, teman-teman data teman-teman nanti akan diambil per 5 detik tiap perubahan datanya, teman-teman. Misalkan di sini saya coba dekatkan tangan saya ataupun objek benda pada HCSR 04, nanti otomatis akan berubah nilai dari jarak HCSR 04 per 5 detik gitu, teman-teman. Sesuai dengan bagaimana HCSR merespon dari benda yang ada di depannya. Kemudian kita juga bisa merubah nilai dari potensiometer dengan memutar potensiometernya. Oke, ini pun akan berubah per 5 detik. Nah, selanjutnya untuk melihat respon input control, kita bisa mencoba untuk melihat bagaimana LED on. Oke, LED sudah menyala, teman-teman. Selanjutnya kita coba matikan kembali untuk LED-nya. Oke, sebentar teman-teman, per 5 detik. Oke, sudah mati. Selanjutnya kita coba frekuensi dari buzzernya, teman-teman. Coba misalkan kita 300, submit slidernya. Oke, kita coba lagi 900. Oke, akan berubah suaranya. Coba kita yang paling tinggi, teman-teman, 5000, submit slider. Nah, oke, selanjutnya kita kembali lagi ke 0, teman-teman. Apakah dia akan langsung respon mati? Oke, sip. Oke, teman-teman, sekian tutorial dari kami. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa kembali.